Hai, halo mitra bisnis kompak dan pemirsa yang luar biasa. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, ya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Terutama di saat seperti ini, saya selalu mendoakan semoga pemirsa semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa pastinya ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda sehari-hari tentunya ya. Supaya kenapa? Supaya imunitas tubuh kita selalu juga naik nih, karena semangat kita juga, ya. Oke, baik. Jumpa lagi tentunya dengan saya Nicholas Yosi dalam acara Komen, ya. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak, ya. Nah, webinar ini memang selalu menghadirkan informasi-informasi penting nih, dan menarik pastinya untuk Anda semua pemirsa setia webinar kompak, ya, mengenai bisnis kompak, dan juga pengetahuan-pengetahuan umum menarik lainnya pastinya yang berhubungan dengan bisnis kompak pastinya ya. Oke, jadi tetap saksikan terus webinar ini hingga akhir acara nanti karena bagi Anda yang beruntung dan menjawab pertanyaan kuis dari kami di akhir acara nanti, kami telah menyediakan hadiah-hadiah menarik nih ya berupa poin online yang dapat pemirsa tukarkan dengan berbagai produk-produk istimewa dari Kompak loh ya. Jadi bisa tukar poin online-nya, jangan lupa ya nanti kalau bagi Anda yang beruntung. Jadi jangan kemana-mana, sekali lagi, dan tetap saksikan terus webinar ini hingga akhir acara nanti pastinya. Baik, ya, pada webinar kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang sebenarnya topik ini saya suka juga. Kenapa? Karena ini cukup dekat dengan kebiasaan kita semua, terutama saya ya, orang Indonesia pasti, dan Anda semua pasti yang menyaksikan ini, karena kita biasanya menikmati teh, yang namanya teh itu setiap hari, betul ya? Kalau saya sih gitu nih, kalau saya nggak tahu nih pemirsa di rumah. Tapi saya yakin kebanyakan orang juga lakukan itu. Kalau nggak teh ya kopi gitu biasanya ya. Nah, topik kita kali ini akan sangat informatif. Kenapa? Karena akan memberikan tentunya pengetahuan kepada pemirsa semua mengenai perbedaan teh dalam topik yang berjudul Beda Teh, Beda Manfaatnya. Ya, nah baru tahu kan pemirsa ya. Nah, siapa sih yang nggak kenal teh? Pastinya Pak tahu ya. Minuman tersebut memang merupakan minuman yang popularitasnya tidak perlu diragukan lagi ya, baik di Indonesia maupun dalam taraf-taraf internasional. Bahkan nih, kalau menurut daftar tahunan nih minuman terbaik yang dikeluarkan CNN, pastinya tahu dong ya, CNN ya. Oke, setiap tahunnya nih, teh secara global menempati urutan kelima nih, minuman terenak di dunia pada tahun 2018 yang lalu. Tuh ya, ternyata luar biasa nih teh juga ya. Nah, minuman yang berasal dari negeri Cina ini dugaannya ya, diduga karena kita nggak tahu karena kita tidak hidup di masa lalu pastinya ya, memiliki beberapa manfaat nih. Di antaranya adalah meningkatkan konsentrasi, menjaga fungsi kognitif otak, ya, menjaga kesehatan gigi, dan banyak deh pokoknya nanti kita akan bahas juga ya satu persatu ya. Nah, tidak hanya itu pemirsa, minuman yang terkenal memiliki bau yang harum nih. Ada beberapa teh yang bau yang harum dan menenangkan ini juga banyak tumbuh di Indonesia loh ternyata. Dan kita merupakan salah satu negara penghasil teh juga sebenarnya. Nah, setiap cangkir teh yang kita minum ini memiliki perbedaan pemirsa, baik dari segi warna maupun rasa ya. Nah, perbedaan dari berbagai macam warna dan rasa teh bergantung kepada variasi dari tanaman teh yang digunakan ya. Terus apalagi lokasi di mana teh tersebut ditanam dan metode yang digunakan saat memproses dan juga menyeduh tehnya. Jadi beda nih semuanya ya, dari cara pengambilannya dan lain-lainnya. Nah, saya mau kasih tahu, memang banyak ya, kalau kita lihat jenis-jenis teh banyak, tapi secara umum nih ada 4 jenis teh yang biasa kita temui di pasaran nih ya. Ya, salah satunya adalah teh hitam, terus kemudian teh hijau ya, ada yang disebut teh putih ya, dan teh ulung. Nah, ini dia secara umum ya pemirsa ya. Nanti teh hitam itu ada turunannya lagi, teh hijau ada turunannya lagi. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing dari jenis teh memiliki proses pengolahan, warna, dan juga lokasi penanaman yang berbeda-beda. Nah, nih, yuk kita lihat beberapa jenisnya ya di sini ya. Nah, yang pertama nih, nah ini juga yang namanya teh hitam. Ya, teh hitam dan teh hijau adalah tanaman teh dari hasil fermentasi. Ingat nih ya. Akan tetapi, proses fermentasi yang berbeda menyebabkan keduanya memiliki rasa dan warna yang berbeda saat dikonsumsi. Karena berbedanya dari mana? Dari fermentasi prosesnya yang berbeda ya. Nah,
Teh hitam, sebagai informasi juga bagi pemirsa, ini pertama kali diproduksi sekitar tahun 1730-an. Ya, jadi udah lama bener nih ya. Saya yakin nggak ada yang kita di antara semua yang hidup di tahun-tahun tersebut ya. Nah, produksi teh hitam nih berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya yang berasal dari teh hijau yang lebih dahulu populer. Sebenarnya kalau mau ditemukan pertama kali mungkin teh hijau dulu ya ditemukannya ya. Nah, teh hitam ini kenapa? Ditemukannya karena ketidaksengajaan ya. Nah, karena lebih populer lebih dulu teh hijau, bahan baku tersebut ternyata mengalami oksidasi ya, lalu berubah warna menjadi hitam. Mungkin kelamaan ya pemirsa ya. Peramaan prosesnya jadi hitam. Akhirnya, nah, jadilah yang namanya teh hitam. Nah, teh hitam ini akhirnya memiliki keunggulan, yakni apa? Lebih tahan lama dalam penyimpanan karena teksturnya yang kering ya. Nah, hal ini pula sebenarnya yang mempengaruhi kepopuleran teh hitam di Inggris dan negara bagian barat lainnya, pemirsa. Ya, jadi mungkin kalau di Indonesia nggak begitu ini mungkin ya nggak begitu terkenal ya. Bukannya nggak ada loh atau mungkin tidak begitu ini. Tapi teh hitam ini merupakan jenis teh yang paling sering sebenarnya kita temui. Ya, teh celup yang biasa kita sebut, yang kita seduh tuh biasanya dan es teh manis. Nah, itu kebanyakan termasuk ke dalam teh jenis ini. Nanti makanya seperti saya katakan, banyak lagi, ntar dibagi-bagi lagi ya, teh hitam itu sendiri. Nah, teh hitam sendiri sebenarnya memiliki manfaat, yaitu memberikan efek terapi yang menenangkan nih. Nah, ya, hal ini tentunya dapat mengurangi bagi pemirsa yang suka sakit kepala, karena tegang, ya. Juga menurunkan kolesterol dan darah tinggi, ya lumayan banyak ya. Nah, nanti kita secara umum nanti saya juga jelasin deh ke pemirsa apa sih sebenarnya manfaat dari teh itu. Nah, selain itu nih, teh hitam juga dapat menenangkan sistem pencernaan dan lebih teratur agar lebih teratur maksudnya ya. Nah, jadi kalau mau yang pencernaannya yang sedikit bermasalah boleh deh konsumsi teh hitam ya. Nah, yang kedua, teh hijau. Wah, ini banyak banget nih. Pasti pemirsa semua juga saya yakin banyak yang tahu ya teh ini teh ya. Nah, teh hijau ini diproses melalui proses fermentasi ya dari daun teh yang sama dengan teh hitam, namun tanpa melalui proses yang lebih panjang. Jadi tadi itu loh ya ceritanya. Jadi pertama-tama ditemukan teh hijau nih. Kelamaan rupanya. Nah, jadilah teh hitam gitu ya. Nah, setelah daun teh dipetik, daun tehnya langsung diolah kalau teh hijau ya dengan cara dipanggang, digulung dan kemudian difermentasikan. Itu cara pembuatannya. Nah, warna hijau muda apabila seduh dan aroma yang menyegarkan menjadi ciri khas yang utama dari teh jenis ini. Jadi kalau yang warnanya hijau udah pasti namanya aja teh hijau ya. Nah, orang Cina sebenarnya ya dari dulu karena mereka kita menduga bahwa mereka yang pertama kali menemukan ya sudah meminum teh ini teh hijau ini setidaknya 3.000 tahun loh hingga saat ini. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, walaupun dikenal dari negara Cina, sebenarnya ada teh hijau yang juga berasal dari negara lain. Salah satunya apa? Dari Jepang ya. Nah, perbedaan dari munculnya berbagai jenis teh hijau dipengaruhi oleh banyaknya varietas teh hijau dalam pengolahan, kemudian kondisi pertumbuhan dan juga waktu panennya. Karena setiap negara pastinya berbeda-beda ya pemirsa ya. Nah, semua hal tersebut tentunya memerlukan proses lama yang lebih lama dan oksidasi yang berbeda-beda pula. Nah, jadi beda Jepang dengan teh Cina apa sih? Ya itu dia prosesnya dan lama oksidasinya ya. Nah, teh hijau ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu kandungan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang tidak baik bagi tubuh. Tuh ya. Nah, polifenol ya ini ada di dalam teh semua teh nih ya. Polifenol di dalam teh jenis ini juga memberikan rasa khas pada teh hijau yang agak pahit namun menyehatkan ternyata ya. Nah, selain itu teh hijau juga mengandung alkaloid yang memberikan efek stimulan bagi tubuh kita. Nah, itu teh hijau ya. Kemudian apa? Teh putih. Nah, ini jarang nih sebenarnya saya juga temui ya. Kalau kita pergi ke supermarket atau kemana, ini cukup jarang sebenarnya teh jenis ini ya. Nah, teh putih merupakan jenis teh hasil fermentasi juga yang berasal dari pucuk daun teh tanpa dioksidasi. Nah, ini bedanya. Ya, teh putih tidak mengalami pemrosesan secara khusus dan langsung dikeringkan cara pembuatannya. Nah, teh jenis ini tentunya memiliki bahan baku yang sama dengan teh hitam dan teh hijau, akan tetapi berbeda apa? Pengolahannya, ya. Nah, teh ini dikenal dengan kadar kafein yang rendah nih, kalau teh putih ini, sehingga menjadi golongan teh yang aman dikonsumsi bagi orang yang memiliki lambung yang sensitif. Tuh, ya. Siapa nih yang punya lambung sensitif? Ya, mudah-mudahan nggak ada ya yang menonton di sini ya. Oke.
Karena kenapa tanpa melewati proses oksidasi tadi nih, teh ini memiliki rasa yang lebih ringan dan memiliki kandungan polifenol yang sama dengan teh hijau. Nah, teh putih ini memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi, pemirsa, sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, teh putih jika diolah bisa menjadi minuman berwarna kuning dan memiliki rasa yang lebih lembut dari teh biasa. Nah, itu kelebihannya sebenarnya. Jadi masing-masing ada kelebihannya ya dan beda manfaatnya juga. Nah, yang terakhir ya, sebenarnya masih banyak lagi jenis tehnya tapi mungkin turunannya ya. Nah, yang terakhir yang namanya teh ulung. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai 3 jenis teh tadi ya, ada kandungannya juga ada manfaatnya. Teh ulung ini merupakan jenis teh terbaik untuk kesehatan kita, pemirsa. Ini dikarenakan teh jenis ini melalui proses pengolahan, pengeringan, dan penggulungan secara khusus yang sedikit berbeda dengan teh jenis lainnya. Nah, teh ulung juga memberikan aroma yang tajam namun sangat khas nih tehnya. Jadi beda sama teh hijau juga ya. Setelah diseduh dengan baik, teh ulung pada awalnya akan terasa pahit nih ya, awalnya. Tapi kemudian akan meninggalkan sedikit rasa manis setelah diminum. Jadi sehat banget ya, nggak perlu pakai gula nih teh ulung. Nah, teh ulung diproses melalui pengolahan yang mirip dengan teh hitam, yaitu melalui dilayukan dulu atau pelayuan ya, digulung, ya, terus kemudian melalui proses oksidasi, pengeringan. Hanya saja yang membedakan adalah dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teh hitam. Nah, dibandingkan dengan teh hitam, teh putih, dan teh hijau, teh ulung merupakan jenis teh yang paling sulit untuk diproses nih. Karena membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari untuk waktu pemrosesannya. Tuh, luar biasa ya, pemirsa ya. Nah, kita sudah tahu nih ya. Dan juga ada bedanya lagi apa? Yaitu tadi, tidak melalui proses fermentasi. Nah, kita sudah tahu nih beberapa jenis teh yang secara umum ada di Indonesia. Ternyata beda teh, beda pula manfaatnya ya. Nah, teh ulung memiliki kandungan yang paling baik dalam proses pembuatannya. Kenapa? Karena selain lebih lama, teh ini tidak dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari, pemirsa, tetapi menggunakan teknik pengeringan secara khusus. Jadi, teknik oksidasi tadi tidak dilakukan, tapi menggunakan proses pengeringan secara khusus ya. Nah, sebagai informasi aja nih bagi pemirsa di rumah bahwa cara maupun proses pembuatan dari teh itu sendiri sangat mempengaruhi sebenarnya manfaat dari teh tersebut. Karena zat-zat aktif yang terdapat di dalam teh sangat mudah teroksidasi ya. Ingat ya pemirsa ya, kenapa sih lebih bagus? Karena itu. Karena mungkin ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya dan juga yang lainnya, tapi kalau teroksidasi dia sangat mudah justru ya dan bisa hilang gitu ya pemirsa ya. Nah, sebagai contoh sederhana aja nih, apabila cara pemrosesan dan daun teh itu terkena sinar matahari langsung dalam waktu yang lama nih, maka proses oksidasi pada daun teh itu sendiri akan terjadi dan pastinya nih mempengaruhi manfaat dari teh itu sendiri, pemirsa ya. Nah, oleh karena itu perlu suatu cara pemrosesan yang khusus untuk mendapatkan manfaat teh yang optimal. Nah, jika kita suka meminum secangkir atau 2 cangkir teh setiap harinya, maka setidaknya pemirsa harus tahu juga nih apa sih manfaat yang ada di dalam secangkir teh yang kita minum. Ya, ini secara umum ya, sehingga membuatnya sebenarnya dikenal dengan minuman kaya manfaat. Nah, saya mau jelasin juga nih ya, apa aja manfaatnya. Nah, seperti pemirsa ketahui juga nih bahwa manfaat minum teh untuk pengobatan dan kesehatan itu sebenarnya sudah dikenal selama ribuan tahun, pemirsa ya. Kita juga sering dengar juga. Sekarang nih, ilmu sains modern telah membantu mendukung klaim akan manfaat dari teh tersebut. Jadi kalau dulu hanya klaim, sekarang sudah ilmu pengetahuan sudah menemukannya ya. Menurut penelitian modern nih, nah ini kalau tadi kita bicara soal bagaimana teh itu manfaat secara umum gitu ya. Nah ini juga secara manfaat secara umum, tapi menurut penelitian sudah jadinya. Jadi bukan pakai tapi menggunakan data gitu ya. Ada 10 manfaat teh bagi kesehatan yang perlu kita ketahui. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, meningkatkan metabolisme. Nah, manfaat minum teh yang pertama untuk membantu meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh kita. Polifenol hitam, ulung, dan teh hijau semuanya sebenarnya telah terbukti meningkatkan pengeluaran kalori dan mengurangi lemak tubuh. Menariknya nih pemirsa, teh sebenarnya mempromosikan satu jenis lemak nih yang mungkin jarang pemirsa dengar, yaitu lemak coklat. Nah, jarang toh? Jenis lemak ini sebenarnya lebih aktif secara metabolik dan mengandung lebih banyak mitokondria daripada lemak putih. Yang berarti lemak coklat benar-benar dapat membakar kalori dan meningkatkan metabolisme kita. Nah,
Dalam penelitian, dalam tinjauan juga terhadap 15 penelitian nih, bukan cuma satu ya pemirsa, ditemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi 2 hingga 6 cangkir teh ulung sehari selama lebih dari 12 minggu memiliki lemak dan berat badan yang lebih rendah daripada yang tidak. Tuh, ada tuh ininya ya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, antiinflamasi. Nah, ini juga ya. Nah, inflamasi itu peradangan ya, pemirsa ya. Manfaat minum teh yang kedua terdapat dalam kandungan antiinflamasinya. Peradangan telah dikaitkan dengan segala hal mulai dari diabetes hingga penurunan kognitif ya. Nah, faktanya nih pemirsa, peradangan telah diimplikasikan sebagai akar dari hampir semua penyakit kronis tuh. Nah, polifenol antioksidan dalam teh adalah pembasmi peradangan yang kuat sebenarnya. Karena faktanya nih, ada yang namanya EGCG dalam teh hijau atau teh ulung 100 kali lebih kuat daripada kekuatan antioksidan vitamin C. Tuh, pemirsa ya. Jadi kalau pengen perlu antioksidan, ya boleh juga ya dicoba teh ini ya. Nah, penelitian juga telah menunjukkan bahwa teh dapat bermanfaat bagi mereka yang menderita penyakit radang usus serta penyakit pemicu peradangan lainnya, ya. Nah, itu dia. Jadi antiinflamasi. Yang ketiga, mengurangi risiko kematian akibat penyakit kronis tertentu. Manfaat minum teh yang ketiga untuk membantu mengurangi risiko tentunya. Dalam sebuah penelitian nih pemirsa terhadap lebih dari 40.000 orang dewasa, ditemukan bahwa konsumsi teh secara teratur mengurangi risiko kematian akibat jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker loh. Ini menurut penelitian ya. Nah, faktanya nih, partisipan yang ikut penelitian tersebut pastinya yang minum 5 cangkir atau lebih ya, teh ya, per hari memiliki risiko kematian kardiovaskular 16%. Lebih rendah dibandingkan mereka yang minum kurang dari 1 cangkir per hari. Tuh, ya, banyak manfaatnya ya. Penelitian itu juga, para penelitinya pastinya memuji efek teh pada hipertensi dan obesitas bersama dengan polifenol yang kuat untuk efek perlindungannya. Jadi, polifenol yang ada dalam teh ini juga banyak ininya ya, pemirsa, banyak manfaatnya ya. Yang keempat, meningkatkan sensitivitas insulin. Tuh, ya. Manfaat minum teh yang keempat yaitu untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Teh hijau dapat membantu mengurangi komplikasi akibat diabetes nih ya. Jadi yang sudah kena diabetes mudah-mudahan nggak ada yang di sini ya. Nah, itu juga bahaya ya. Nah, diabetes adalah masalah kesehatan di seluruh dunia sebenarnya. Dengan risiko komplikasi yang signifikan. Jadi bukan diabetesnya yang ini, tapi komplikasinya ya. Kematian dini dan juga kualitas hidup yang lebih buruk. Itu yang biasanya disebabkan juga oleh diabetes. Penelitian menunjukkan minum teh, sederhana ya pemirsa ya, dapat meningkatkan sensitivitas insulin, melindungi sel pankreas dari kerusakan lebih lanjut, dan mengurangi peradangan. Semuanya bermanfaat bagi mereka yang berisiko atau sudah didiagnosis menderita diabetes. Mudah-mudahan nggak ada yang pemirsa yang nonton di sini ya. Semuanya didoakan sehat. Yang kelima, nih, yang tadi yang keempat. Yang kelima, yaitu baik untuk kesehatan otak. Ya. Nah, tadi juga kalau lihat manfaat-manfaat umumnya tadi nggak ada. Nah, ini saya ceritakan yang nggak ada aja deh dari tadi manfaatnya nggak ada. Yang tadi ya. Nah, konsumsi teh secara teratur dapat menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Meski penyebab Alzheimer masih belum jelas dan belum ada obatnya, penelitian menegaskan bahwa minum teh ya meningkatkan skor kognitif di antara mereka yang menderita demensia dan penyakit Alzheimer. Nah, ya demensia ya. Kita lihat yang kemarin ya, yang di jalan tol ya. Nah, itu pasti nggak minum teh ya. Oke. Nah, selain itu, minum teh juga dapat meningkatkan memori dan meningkatkan rentang perhatian untuk mencegah penurunan kognitif ya. Kombinasi kafein dan L-theanin dalam teh telah terbukti meningkatkan waktu reaksi pemrosesan visual, memori, dan juga konsentrasi. Tuh, ya, jadi bisa ditingkatkan tuh. Bahkan mengubah cara otak diatur untuk memproses informasi yang lebih efisien. Jadi minum teh deh, pastinya ya. Nggak gampang pikun kitanya. Nah, yang keenam, membantu mencegah kanker. Nih, yang takut soal kanker nih. Manfaat minum teh yang keenam yaitu untuk membantu mencegah penyakit kanker. Katekin, EGCG adalah antioksidan kuat yang memiliki potensi besar melawan kanker. Penelitian di laboratorium dan hewan telah menemukan bahwa EGCG dapat mengurangi metastasis atau proses sebar ya, dan meningkatkan hasil untuk kanker payudara, paru-paru, usus besar, kulit, dan juga masalah yang lainnya. Ini bagus banget nih.
ya. Nah, sementara lebih banyak studi klinis pada manusia memang banyak diperlukan ya. Beberapa studi observasi jangka panjang telah menemukan manfaat minum teh dalam melawan kanker-kanker yang serupa loh pemirsa. Nah, ya, jadi misalnya nih, wanita Jepang nih pernah diteliti ya yang minum 10 cangkir atau lebih teh ulung dalam sehari, masing-masing 120 mili ya, atau 4 ounce mengalami keterlambatan 7 tahun dalam timbulnya kanker. Tuh, ya. Jumlah teh ini dilaporkan setara dengan 2,5 gram sebenarnya ekstrak teh ulung. Nah, pemirsa boleh coba juga. Yang ketujuh, baik untuk kesehatan mulut. Nah, manfaat minum teh yang ketujuh baik untuk kesehatan mulut. Tuh. Menurut penelitian, tidak semua minuman baik untuk kesehatan mulut kita loh, ya. Tetapi teh ternyata bisa meningkatkan kesehatan mulut. Nah, teh terbukti mengandung fluorida dan dapat meningkatkan populasi bakteri di mulut. Ya, fluorida itu fluoride ya, mungkin ya pemirsa ya kalau bahasa ini fluoride. Oke. Nah, ini juga terbukti mengurangi risiko penyakit periodontal, gigi berlubang dan bahkan mungkin juga kanker mulut nih. Tuh. Bagus kan? Yang kedelapan, nah ini juga meningkatkan kesuburan. Yuk. Nah, bagi para ibu-ibu, ya saya yakin ibu-ibu sini semua sudah subur ya. Mudah-mudahan nggak subur badannya, tapi subur nah kandungannya gitu ya. Nah, manfaat minum teh yang kedelapan adalah untuk membantu meningkatkan kesuburan. Nah, sebuah tinjauan pada sebuah penelitian nih di tahun 2018 melaporkan bahwa ketidaksuburan sangat dipengaruhi oleh tingkat stres oksidatif yang ada pada jaringan reproduksi di tubuh kita. Untuk itu, solusinya adalah dengan minum teh yang terbukti dapat membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, stres oksidatif bisa dengan teh ya. Nah, karena apa? Polifenol di dalam daun teh telah mengkonfirmasi bahwa efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat tadi. Kita selalu bicara antioksidan terus kan ya. Nah, ini sebenarnya manfaatnya banyak juga nih. Karenanya telah disarankan bahwa teh dapat meningkatkan kesuburan baik pada pria maupun wanita ya. Nah, meskipun diperlukan lebih banyak penelitian, tapi manfaat minum teh pastinya juga cukup menjanjikan nih satu ini ya. Nah, yang ke-9, menghidrasi. Itu pasti dong ya, karena bentuknya kan cair ya. Manfaat minum teh yang ke-9 untuk membantu menghidrasi tubuh. Nah, meskipun sebelumnya dianggap bahwa teh dan juga kopi sebenarnya ya, meningkatkan dehidrasi dengan bertindak seperti diuretik nih, dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan, penelitian terbaru ternyata mengcounter hal tersebut ya, bahwa mereka menemukan bahwa 6 hingga 8 cangkir teh sehari sama melembabkannya dengan jumlah yang sama dari air putih. Ya, ini luar biasa nih ya. Nah, yang terakhir untuk kesehatan usus. Sangat baik. Manfaat minum teh yang terakhir untuk kesehatan usus. Kesehatan usus ini sebenarnya tidak hanya terdiri dari serat dan probiotik ya, kalau kita lihat. Penelitian juga menunjukkan bahwa polifenol teh bermanfaat memodifikasi bakteri dalam usus kita. Nah, ini dapat menyebabkan efek kesehatan positif seperti berkurangnya penyerapan karbohidrat, peningkatan kadar gula darah, dan juga penurunan berat badan. Tuh. Ya, jadi banyak banget manfaatnya. Nah, gimana pemirsa? Luar biasa kan? Ternyata manfaat teh bagus ya bagi kesehatan kita ya. Nah, ternyata juga banyak manfaatnya. Nah, sehubungan dengan topik kita hari ini mengenai manfaat teh, saya ingin memperkenalkan kepada pemirsa semua sebuah produk teh ulung yang istimewa yang dimiliki oleh Kompak, yaitu Kaisar Ulung Tea. Nah, ini dia produknya nih ya. Ini dia nih. Oke, kita lihat ya. Nah, Kaisar Ulung Tea yang dimiliki oleh Kompak ini berbeda dengan ulung tea yang ada di pasaran nih pemirsa, karena merupakan teh jenis Camellia sinensis, varietas sinensis, yang dipetik hanya 3 pucuk daun teratas, dan merupakan hasil produksi dari perkebunan teh dengan bibit yang khusus dan juga unggul. Selain semua manfaat teh yang sudah saya sebutkan tadi nih, Kaisar Ulung Tea yang dimiliki oleh Kompak ini juga memiliki manfaat lainnya yang tidak dimiliki oleh produk teh yang ada di pasaran. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, dia bisa menghancurkan timbunan lemak dalam darah, yang untuk diet nih bagus banget nih. Terus kemudian mencegah kegemukan ya, dan juga resiko serangan jantung. Kalau kita gemuk memang harus waspada ya terhadap serangan jantung ya. Kemudian melangsingkan tubuh tuh, juga membantu pencernaan tuh. Banyak ya manfaatnya, dan juga mencegah penyumbatan dan pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Dan juga mencegah penyakit jantung pastinya dan stroke. Ya, nah. Terus kemudian tadi juga sudah saya sebutin nih, membantu mencegah kanker mulut, kerongkongan, kolon, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Tadi udah saya sebutin semua. Nah, setelah kita semua melihat manfaat tersebut nih, tentunya pemirsa tidak perlu ragu lagi ya untuk bisa mengkonsumsi teh ini.
Dan bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan produk Kaisar Oolong Tea ini, pemirsa bisa selalu menghubungi teman nih yang sudah bergabung di Kompak pastinya. Yang belum bergabung, ayo segera bergabung ya di Kompak ya. Atau mungkin mau ke training center juga boleh ya, atau kantor cabang yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman cepat ke rumah Anda, silahkan pokoknya ya. Nah, ini bisa semuanya ya, pemirsa. Oke, atau Anda juga bisa membeli produk Kaisar Oolong Tea ini secara online melalui website Kompak di www.kompak.co.id. Nah, Anda bisa mendapatkan produk teh ini dan juga produk-produk Kompak lainnya ya, yang sebenarnya beberapa juga sudah saya jelaskan juga secara online di sana. Nah, atau yang sudah punya aplikasi Kompak Mobile, sekarang sudah zamannya serba online nih, nggak perlu lagi gitu-gitu. Online tinggal, ayo install Kompak Mobile di smartphone Anda. Ya, pemirsa bisa mendapatkan juga di sana, gampang. Pokoknya semuanya sudah serba online dan mudah sekarang saat ini bersama Kompak pastinya. Ya, baik. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di akhir webinar kita hari ini, dan tentunya bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah, kembali kami ingatkan untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat ya. Nah, di tahun depan kita juga tentunya akan berganti ya. Kita akan berganti juga menjadi Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti gimana informasinya nanti kita akan informasikan kepada pemirsa semua menyusul ya. Nah, tentunya untuk saat ini saksikan terus karena kita masih akan tiap Selasa atau Jumat untuk menghadirkan selalu tentunya tayangan-tayangan terbaik untuk Anda. Dan saya juga ingin mengingatkan pemirsa bahwa pada hari Sabtu ini tanggal 18 Desember ya, Sabtu ini ya, jangan lupa ya. Kompak akan mengadakan webinar kesehatan nih yang akan mengangkat tema yaitu kupas tuntas masalah gangguan pencernaan. Tuh, ada hubungannya juga nih dengan yang kita bicarakan hari ini ya. Yang akan dibawakan oleh seorang dokter sekaligus pakar dan praktisi kesehatan yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang kesehatan, yaitu Dr. Johannes Fong. Nah, untuk itu silakan pemirsa semua mengundang teman-teman Anda dan sanak saudara tercinta untuk bergabung dan mengikuti webinar kesehatan tersebut secara online melalui Zoom webinar pastinya. Pastikan Anda mengikuti webinar tersebut dan mencatat tanggalnya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai apa saja tips-tips hidup sehat tanpa masalah pencernaan. Melalui tentunya pemanfaatan makanan kesehatan dan juga masalah-masalah yang mungkin timbul nih akibat terganggunya pencernaan kita. Jadi yang punya masalah pencernaan ini bagus banget nih ya, mudah-mudahan nggak ada juga di sini. Tapi kalau yang ada, silahkan ikut seminar kita. Oke, baik. Kita sudah sampai di akhir webinar kita dan seperti janji saya di awal, saya juga mau bagikan nih hadiah-hadiah untuk pemirsa setia webinar Kompak ya. Nah, hadiahnya menarik loh ya, jadi mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah gampang aja deh ya. Sebutkan 4 jenis teh yang secara umum ada di Indonesia. Sekali lagi, sebutkan 4 jenis teh yang secara umum ada di Indonesia. Tadi saya sebutin ya. Salah satunya adalah Oolong Tea. Ya, saya bocorin dikit deh ya. Jawaban kuis bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326, 081584436326, atau bisa pemirsa email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumpulan jawaban kuis kami terima paling lambat tanggal 18 Desember atau Sabtu ini, dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya ya. Akhir kata, atas nama semua kru yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya. Saya Nicholas Yoshi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap semangat ya pemirsa ya, dan jaga tetap protokol kesehatan Anda dengan baik bersama produk-produk Kompak yang istimewa ya. Oke, stay tune terus di komen webinar dan tetaplah sehat bersama produk Kompak. Amin. Yuk, kita ngeteh dulu ya.